Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Casala Elianto Nyalawati dengan NIM 22309251064. Saya dari kelas D, Program Studi Pendidikan Matematika S2 Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan esai saya yang berjudul Pemberian Contoh sebagai Solusi Adaptif yang Membantu Penyelesaian Multi-Step Problem. Di sini ada 3 poin yang akan saya bahas. Yang pertama ada pendahuluan, isi, dan penutup. Langsung saja kita masuk ke pendahuluan. Terkait daya matematika mencakup pengembangan kepercayaan diri dan kecenderungan untuk mencari, mengevaluasi, dan menggunakan informasi kuantitatif dan spasial untuk pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Tujuan pembelajaran matematika tidak hanya untuk memahami, tetapi juga untuk memberikan konteks teoritis agar siswa dapat menalar secara cerdas tentang pembelajaran dan bahwa pembelajaran adalah pelaksanaan tugas-tugas kognitif yang kompleks dengan metode yang tepat dan terarah. Kemudian, di sini ada beberapa poin yang penting. Yang pertama tentang transfer. Transfer ini dapat terjadi dari apa yang telah dipelajari siswa dalam memecahkan masalah ke dalam pemecahan masalah terkait, dan dalam cara siswa menggunakan solusi pada contoh soal untuk menjawab soal tes terkait. Kemudian yang kedua tentang pengetahuan konseptual, yang merupakan pengetahuan yang kaya akan hubungan di berbagai jenis. Kemudian pengetahuan prosedural yang terdiri dari aturan atau prosedur yang digunakan untuk menyelesaikan tugas. Nah, dari ketiga hal tersebut, kemudian adalah yang namanya word problem, yang merupakan salah satu alat atau bahan dalam pembelajaran matematika karena word problem melibatkan kemampuan untuk mengenali dan mengolah pola hubungan yang merepresentasikan hubungan urut yang sering terjadi. Adapun ini tentunya terdapat di 3 hal yang sudah saya paparkan tadi. Nah, berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa pentingnya pengetahuan konseptual dan prosedural siswa yang jika dilatih secara optimal dapat menjadi salah satu strategi siswa untuk mempunyai kemampuan transfer yang baik. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai adapting solution atau solusi adaptif dengan mengangkat sebuah permasalahan dari multi-step problem. Materi yang saya ambil di sini adalah materi bangun ruang sisi datar SMP kelas 8 dengan submaterinya berupa luas permukaan balok. Nah, di sini kita langsung lanjut ke isi, ada 2 poin utama yang penting. Yang pertama terkait multi-step problem. Di sini multi-step problem merupakan masalah yang tidak diselesaikan dalam satu langkah, tetapi dalam beberapa langkah. Lalu di solusi adaptif atau adapting solution merupakan salah satu strategi untuk menyelesaikan suatu masalah dengan melihat masalah lain yang dijadikan sebagai acuan atau referensi yang memiliki solusi serupa. Nah, strategi yang baik untuk melaksanakan adapting solution ini adalah dengan memilih contoh yang sederhana untuk penyelesaian masalah sederhana dan memilih contoh yang kompleks untuk permasalahan yang kompleks. Memilih contoh untuk memecahkan masalah ini dapat menguntungkan siswa karena dapat melatih mereka untuk melakukan pemilihan analogi yang baik. Nah, di sini ada 2 soal yang saya ambil, yakni soal tersebut yang satu sebagai contoh, kemudian yang kedua sebagai latihan. Nah, di sini kita bisa melihat dari soal contoh ini langkah penyelesaiannya ada 4. Kemudian yang di latihan langkah penyelesaiannya ada 5. Keduanya memiliki inti permasalahan yang sama, yakni untuk mencari sesuatu yang dibutuhkan dengan menerapkan mencari luas permukaan. Tapi di sini kita bisa lihat bahwa keduanya memiliki langkah lebih dari satu, jadi dapat disimpulkan meskipun tujuan yang ingin dicari adalah satu, tetapi langkah penyelesaiannya ada lebih dari satu. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa dua masalah ini merupakan multi-step problem. Adapun bagaimana cara melakukan adapsinya. Jadi ada untuk mengadapsi solusi tentunya di sini kan soal yang contoh itu di kolam renang, kemudian soal yang latihan itu di soal kedua yakni yang Nana ini. Nah, jadi si Nana ini bukan si siswa harus menyelesaikan soal yang kedua ini dengan mengadaptasi informasi dari yang soal pertama. Nah, adapun kalau untuk kita bisa melihat bahwa di soal yang pertama maupun kedua ini ada perbedaan. Jadi kalau untuk yang soal pertama untuk mencari banyaknya keramik pada pembuatan kolam renang dengan luas permukaannya itu berupa satu balok tanpa penutup yang kemudian sedikit ubah menjadi tingkat lanjut kalau di soal latihannya itu nanti siswa akan mencari luas permukaan balok utuh tetapi 500 balok. Nah, seperti itu. Adapun untuk solusinya sendiri baik untuk yang contoh maupun yang latihannya tidak jauh berbeda, penyelesaiannya pun hampir sama untuk mencari banyaknya kalau yang satu itu keramik kemudian yang kedua itu karton itu juga sama, tetapi bedanya di mencari luas permukaannya saja.
Nah, itu bisa diadaptasi oleh siswa dengan menerapkan solusi pada contoh ke soal latihannya. Lalu kita lanjut ke yang terakhir yakni penutup. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk mengembangkan daya matematika siswa perlu difasilitasi dengan pengetahuan konseptual, prosedural yang bagus, dan kemampuan transfer. Pengetahuan konseptual mampu membuat siswa memahami apa yang telah dipelajarinya, serta hubungan antara satu hal dengan hal lain. Pengetahuan prosedural membuat siswa dapat menyelesaikan masalah dengan langkah demi langkah secara tepat, sistematis, dan berurut. Pengetahuan konseptual dan prosedur yang baik diharapkan siswa dapat mempunyai kemampuan transfer yang baik pula. Nah, di sini kemampuan transfer yang dimaksud adalah solusi adaptif pada multi-step problem. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.